Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai perbedaan melakukan analisis deskriptif dengan metode SRS dan metode non-SRS atau kompleks sampel untuk data hasil survei besar seperti survei SDKI, Riskesdas, IFLS ataupun Susenas. Nah, pada kesempatan ini saya akan menggunakan dua contoh data sekunder hasil survei nasional yaitu SDKI dan Riskesdas. Untuk contoh yang pertama, karena kita tadi ingin melihat bagaimana perbedaan antara menggunakan metode SRS dan non-SRS, maka yang pertama saya akan memberikan contoh mengenai analisis deskriptif menggunakan metode SRS. Nah, dalam metode SRS ini sendiri, analisis deskriptif atau analisis univariat akan kita lakukan tanpa melakukan pembobotan, sebab asumsinya adalah teknik sampling yang digunakan pada pengumpulan data ini itu SRS, itu asumsinya. Padahal pada kenyataannya, data survei, terutama survei-survei besar seperti SDKI dan Riskesdas, teknik samplingnya itu sebenarnya adalah non-SRS. Oke, untuk contoh yang pertama kita gunakan data SDKI. Di sini ada data unwanted SDKI SAV. Misalnya kita ingin melihat bagaimana prevalensi atau berapa prevalensi atau proporsi penduduk yang melahirkan melalui operasi sesar. Nah, contoh yang pertama ini kita akan melakukan analisis univariat untuk data kategorik di mana data yang digunakan adalah data SDKI. Nah, ini contoh tanpa menggunakan pembobotan. Jadi caranya seperti kita melakukan analisis univariat seperti biasa. Jadi klik analyze, deskriptif, statistik, frekuensi, kemudian teman-teman tinggal memasukkan variabel kehamilan variabel persalinan kehamilan, misalnya delivery by cesarean section itu pada variables. Kemudian klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi pada output teman-teman bisa melihat bahwa prevalensi atau proporsi ibu yang melahirkan melalui operasi sesar itu sebesar 12,8%. Nah, yang perlu diperhatikan adalah angka 12,8% ini belum tepat atau tidak tepat karena perhitungan dalam menghitung angka proporsi ini tidak mempertimbangkan bobot. Seperti kita ketahui bahwa probabilitas sampel untuk terpilih di tiap provinsi pada data SDKI itu berbeda-beda. Sebab apa? Sebab jumlah populasi di tiap provinsi itu berbeda-beda. Nah, karena kita menggunakan data survei, maka penting untuk melakukan analisis pada data survei itu menggunakan kompleks sampel. Jadi asumsi samplingnya adalah non-SRS karena teknik sampling pada data survei besar, data sekunder itu biasanya adalah non-SRS. Sehingga apa? Agar peluang terpilihnya sampel itu sama sehingga dapat menggambarkan apa yang memang terjadi di populasi. Baiklah, tadi adalah contoh melakukan analisis deskriptif dengan metode SRS, jadi metode analisis univariat biasa. Nah, untuk yang kedua, saya akan mencontohkan bagaimana melakukan analisis deskriptif atau analisis univariat pada data survei dengan metode non-SRS. Jadi, kita menggunakan analisis kompleks sampel. Kenapa? Karena asumsi pada data survei itu biasanya teknik sampling yang digunakan adalah non-SRS sehingga kita perlu melakukan kompleks sampel supaya kita bisa menghitung bobot. Jadi kita melakukan pembobotan di dalam analisisnya. Nah, itu yang membedakan analisis kompleks sampel atau metode non-SRS dengan analisis yang biasa atau SRS. Oke, ini contohnya. Jadi contoh yang pertama adalah misalnya kita ingin menganalisis, jadi kasusnya sama dengan contoh yang pertama tadi, berapa prevalensi atau proporsi penduduk yang melahirkan melalui operasi sesar. Nah, pada analisis kompleks sampel ada 3 cara yang harus dilakukan, yaitu pertama buatlah bobot normalisasi, kemudian yang kedua kita buat plan-nya dulu. Jadi pada menu prepare for analysis kita bikin plan, kemudian langkah ketiga itu baru melakukan analisis kompleks sampel. Nah, di sini untuk contoh ini kita masih menggunakan data SDKI dan ini masih termasuk ke dalam data kategorik ya. Jadi contohnya masih contoh data kategorik.
Oke, langsung saja kita masuk ke contoh yang kedua tadi untuk analisis kompleks sampel. Jadi di pertanyaan penelitian tadi kita ingin mengetahui berapa proporsi ibu yang melahirkan dengan proses sesar, melalui proses sesar. Nah, langkah pertama adalah membuat variabel bobot normal. Di data SDKI sudah tersedia variabel bobot tetapi belum dinormalisasi, sehingga kalau kita langsung menggunakan variabel bobot tersebut, sampel kita akan bertambah menjadi 2 kali 3 kali lipatnya, menjadi sangat besar dari jumlah sesungguhnya, sehingga harus dilakukan normalisasi. Nah, variabel bobot pada data SDKI untuk data perempuan itu adalah V005. Oke, cara pertama dalam membuat bobot normal itu teman-teman hitung dulu berapa rata-rata dari bobot lama tersebut. Jadi caranya seperti ini. Kemudian teman-teman masukkan variabel bobot tadi V005, lalu klik min karena yang ingin kita lihat adalah min, continue, oke. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya ini. Nah, sekarang teman-teman copy. Jadi data rata-rata ini kalian copy, kemudian kalian bikin variabel baru yang namanya bobot normal dengan menu compute. Ya, jadi pilih menu compute, kita kembalikan dulu ke depan, pilih transform, kemudian compute. Nah, tadi sudah ada variabel bobot lama itu V005, kemudian dibagi dengan rata-rata bobot lama yang tadi sudah kita copy dari hasil deskriptif ya. Oke, kita beri nama bobot normal. Oke, kemudian oke. Nah, untuk melihat hasil bobot normal tadi ada pada data editor ya, pada data view, variable view di bawah sekali. Nah, seperti ini. Oke, kemudian langkah kedua adalah membuat plan atau prepare for analysis. Caranya analyze, kemudian complex sample, kemudian pilih prepare for analysis. Nah, pada menu create a plan file, kalian pilih browse, kemudian kalian tulis nama variabelnya, misalnya latihan gitu ya, latihan, kemudian save. Gunanya apa? Ini untuk memberitahu aplikasi statistik ini bahwa desain kita itu adalah non-SRS. Sudah tadi, kemudian pilih next. Nah, kalian masukkan variabel strata, cluster, dan sample weight-nya. Pada data SDKI, stratanya itu adalah region atau provinsi. Jadi cari variabel region, kalau di SDKI 2012 itu V024. Kemudian cluster ini adalah tempat di mana kita mengambil sampel. Sehingga yang menjadi cluster kalau datanya non-SRS itu adalah PSU. PSU-nya di SDKI ini adalah V001. Ya, kemudian masukkan ke cluster. Nah, yang ketiga, masukkan variabel sample weight-nya. Sample weight-nya adalah bobot normal yang sudah kita bikin di langkah pertama tadi. Oke. Kemudian pilih next, dan finish. Oke, sekarang sudah kita lakukan langkah pertama, kemudian langkah kedua membuat prepare. Jadi kita udah memberitahu nih untuk aplikasi statistik ini bahwa desain saya itu adalah non-SRS. Nah, tinggal langkah ketiga kita melakukan analisis datanya. Ini adalah analisis data univariate. Jadi kita coba kompleks sampel. Karena kita datanya adalah kategorik, maka pada kompleks sampel pilih frekuensi. Kemudian pada menu file kalian pilih plan yang sudah kalian buat tadi. Plan tadi namanya latihan. Oke, kemudian open, kemudian continue. Lalu pada menu frekuensi tabel kalian masukkan variabel yang ingin dianalisis. Tadi adalah operasi sesar. Jadi masukkan ke frekuensi tabel, kemudian langsung pilih OK. Oke, nah inilah hasilnya. Ya, jadi bisa teman-teman lihat di sini bahwa pada metode SRS tadi populasi atau proporsi ibu yang melahirkan dengan sesar itu 12,8%. Sedangkan pada saat kita menganalisis dengan kompleks sampel, ternyata
proporsi ibu yang melahirkan dengan operasi sesar itu sebesar 12,9%. Nah, angka ini sudah valid, sudah tepat karena kita sudah melakukan proses pembobotan dan kita sudah memberitahukan aplikasi statistik kita bahwa teknik sampling kita adalah non-SRS. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita sandingkan seperti ini perbedaan hasil analisis antara menggunakan metode SRS dan menggunakan metode non-SRS atau kompleks sampel. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, oke? Nah, untuk contoh kedua, kita akan mencoba melakukan analisis deskriptif dengan kompleks sampel menggunakan data Riskesdas. Nah, untuk contoh kedua ini kita pakai analisis data numerik. Ya, jadi tadi yang pertama saya sudah mencontohkan data kategorik, sekarang kita mencoba menganalisis univariate atau deskriptif dengan data numerik. Nah, contohnya di sini misalnya pertanyaan penelitiannya, berapa rata-rata umur responden saat diwawancarai? Langkah-langkahnya masih sama ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, langkah pertama buat dulu bobot normalnya, kemudian langkah kedua buat plannya pada prepare for analysis, langkah ketiga baru kita melakukan analisis kompleks sampel. Ingat, contoh kedua ini adalah contoh analisis deskriptif untuk data numerik. Oke. Nah, langkah pertama kita membuat bobot normal. Jadi teman-teman pasti ingat bahwa berbeda data, berbeda pula nama variabel bobotnya. Nah, ini kalian bisa lihat pada manual book atau record book untuk survei tersebut. Ya, jadi SDKI punya record book sendiri, Riskesdas punya record book sendiri. Nah, untuk bobot variabel bobot pada data Riskesdas ini namanya adalah WIND. Ya, jadi kalau pada SDKI tadi V005 untuk data perempuan. Nah, kalau pada Riskesdas namanya itu WEIND. Jadi teman-teman nanti langkah pertamanya adalah menghitung rata-rata dari variabel WEIND, kemudian baru variabel barunya bernama bobot normal dengan cara membagi variabel WEIND tadi dengan rata-rata dari si variabel WEIND. Jadi langkahnya sama seperti contoh langkah yang pertama. Oke, langsung saja kita praktek menggunakan aplikasi statistik, dalam hal ini SPSS ya. Jadi langkah pertama buat dulu variabel bobot normalisasi dengan cara menghitung dulu rata-rata dari variabel bobot data Riskesdas. Caranya deskriptif, kemudian WEIND masukkan ke kotak variabel. Oke. Nah, ini adalah data rata-rata untuk variabel bobot Riskesdas. Teman-teman copy ya, jadi klik, kemudian copy, kemudian baru kita buat variabel baru namanya bobot normal. Oke, kita lihat di menu transform, compute, kita beri nama bobot normal, masukkan variabel bobot Riskesdas yang tadi ya, namanya adalah WEIND, kemudian dibagi dengan rata-rata tadi yang sudah kita copy, lalu pilih OK. Nah, pada data editor di variable view dia akan ada di bawah sekali variabel bobot yang tadi kita baru buat ya. Oke, langkah pertama sudah selesai, langkah kedua buat prepare for analysis. Oke, jadi pilih kompleks sampel, kemudian pilih prepare for analysis. Seperti tadi, klik browse. Ini tujuannya untuk membuat nama variabel bobot. Ya, jadi variabel bobot yang baru kita beri nama misalnya latihan Riskesdas gitu ya. Nah, ini nanti tempat di mana kita menyimpan keterangan stratanya apa, klasternya apa, variabel bobotnya apa. Latihan Riskesdas, kemudian klik save, kemudian next. Oke, nah, jadi di Riskesdas variabel strata namanya adalah strata. Variabel cluster namanya adalah PSU. Dan variabel bobot normal yang kita gunakan itu adalah variabel bobot yang tadi kita buat ya. Jadi bobot normal, jangan gunakan variabel bobot yang asli atau WIND. Oke, langsung saja kita masukkan. Oke, kemudian bobot normal, next 3 kali, lalu finish. Oke, nah seperti itu caranya. Oke, langsung saja langkah ketiga adalah kita lakukan analisis deskriptif untuk data numerik pada kompleks sampel. Kompleks sampel, pilih deskriptif. Oke, kemudian pada plannya, filenya kita pilih plan yang tadi kita buat, latihan Riskesdas ya. Open,
kemudian continue. Nah, pada kolom measure-nya teman-teman tinggal masukkan variabel yang ingin dianalisis. Tadi variabel yang ingin dianalisis adalah umur, ya. Umur, kemudian pilih menu statistik, pilih mean, standard error, kemudian confidence interval. Jadi pada kompleks sampel agak terbatas yang dimunculkan untuk central tendensinya itu hanya mean, ya, seperti itu. Untuk yang menu deskriptifnya, ya. Oke, continue, kemudian oke. Nah, ini adalah hasil analisis menggunakan kompleks sampel. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini mean-nya atau rata-ratanya umur ibu saat diwawancarai adalah 30,29 tahun. Seperti itu. Oke. Jadi itu yang membedakan hasil analisis menggunakan metode SRS yang biasa dengan metode kompleks sampel atau non SRS. Oke, jadi teman-teman ini adalah kesimpulannya. Teman-teman bisa mencoba sendiri ya bagaimana melakukan analisis univariate untuk yang SRS ini. Tadi sudah saya lakukan sebelumnya. Hasilnya adalah rata-rata umur ibu saat diwawancarai itu 30,27 tahun. Sedangkan pada saat kita melakukan kompleks sampel tadi, ternyata umur ibu itu 30,29 tahun. Nah, yang kita percaya adalah hasil menggunakan kompleks sampel. Kenapa? Kita sudah mempertimbangkan bobot dan juga kita sudah memasukkan keterangan bahwa teknik sampling kita adalah teknik sampling non SRS seperti sesuai dengan teknik sampling yang digunakan pada data kita, yaitu data survei. Ya, seperti itu. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.